Ataukah dia lebih terbuka, pikirannya terbuka? Pikirannya lebih terbuka dan kemampuan untuk menerapkan keterbukaan itu ke dalam program praktis yang mempengaruhi situasi di masyarakat ini. Nah, itulah sekali lagi istimewa komunitas Kristen di sini. Komunitas orang Kristen itu tidak hanya pandai, terdidik dan sebagainya, tapi juga seperti saya tegaskan tadi, mereka langsung ikut serta di dalam proses penciptaan kultur nasional. Tentu saja ada wilayah ketegangan, misalnya Manado, di mana kadang-kadang ada konflik antara Kristen dan Katolik, atau di Jawa, daerah saya dulu, Jawa Timur, di mana saya ingat saya di sana lebih dari 40 tahun yang lalu, saya seringkali ketemu dengan kelompok Kristen, dan sebagian besar dari orang Kristen itu adalah orang yang masuk Kristen dari latar belakang kejawen. Mereka sendiri tidak senang dengan istilah abangan, tapi kalau kita pakai istilah ke situ, jadi mereka orang abangan dan akhirnya keluar dari Islam dan masuk Kristen berkatolik. Nah, sekali lagi salah satu keistimewaan kalau proses seperti ini, ada kurang lebih 2 juta orang. Ini satu fenomena yang kalau dari perspektif comparative Muslim studies, jadi perbandingan dunia Muslim, kenyataan bahwa ada kurang lebih di antara 1,5 sampai 2 juta orang yang lahir sebagai abangan katakanlah. Jadi tapi secara statistik dianggap orang Kristen. Kenyataan bahwa sedemikian banyak orang dari latar belakang itu masuk agama Kristen dan Katolik tanpa menimbulkan kerusuhan besar, itu suatu fenomena yang sekali lagi mencerminkan kekayaan kultur Indonesia dan toleransi yang jelas ada batas. Ada orang yang tidak suka dengan Kristenisasi. Itu satu, ada polemik Kristenisasi. Saya selalu ingat di waktu saya orang Jakarta, waktu 90, masih ada debat di kalangan Muslim, karena pada waktu itu saya di ICMI dan di Muhammadiyah dan NU, dan banyak orang yang debat, ya ini gimana ini kalau sebagian dari warga kita sendiri sudah masuk agama Kristen, ada yang betul-betul marah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dididikan untuk menghadapi arus itu. Kemudian ada orang dari NU yang bilang, jangan khawatir, ini orang Indonesia. Silakan. Dan kami sebagai kaum mayoritas tidak terlalu. Jangan. Gus Dur. Tapi tidak hanya Gus Dur. Di Pasuruan dulu banyak, karena di daerah saya dulu Pasuruan 40 tahun yang lalu ada yang masuk. Hindu ada yang masuk. Kristen dan orang Hindu di sana aja mereka harus memutuskan kita buat apa, dan akhirnya sebagian besar bilang mereka adalah orang Indonesia, mereka mempunyai hak untuk memilih agama mereka sendiri. Ya jelas kita harus menjalankan dakwah yang baik atau mungkin yang lebih baik, tapi kalau mereka mau sebagai masuk agama Kristen Katolik, okay. Nah di Mesir, di Syria, kalau ada proses serupa itu, baik. Apalagi di Pakistan, ada pembunuhan massa. Saya teman-teman Pakistan. Ya. Profet Nar, jadi kalau kita bicara tentang inklusivitas, kemudian kita bicara juga untuk kita juga tidak eksklusif, gitu ya. Bagaimana inklusivitas itu kita mempertahankan identitas kita, tapi kemudian tanpa menjadi eksklusif terhadap orang
bagaimana sih? Karena seringkali anak-anak muda akan dengan mudah blending in with the other cultures dan kemudian akan menjadi kehilangan identitasnya. Nah, kita tentunya kalau kita bicara tentang inklusivitas, tentunya identitas dia harus betul-betul terlihat begitu. Dia betul-betul inklusif di dalam. Ya. Dalam hal ini, bagaimana? ya, dalam hal ini peranan leadership itu sangat penting. Leadership tidak hanya dalam arti formal, misalnya pemimpin gerakan sosial dan sebagainya, tapi juga pimpinan dalam arti non formal, jadi orang yang menonjol di wilayah umum dan berbicara dan diamati sebagai contoh baik atau contoh buruk. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa pemimpin itu harus betul-betul menjadi sebuah contoh dari kombinasi yang sedemikian penting itu. Kombinasi apa itu? Ya, apa yang saya maksud kombinasi? Yaitu bahwa orang itu sebetulnya berprinsip dan memegang agama dan tradisi dia sendiri. Tapi, dan ini yang penting, ini proses kedua yang paling penting, sambil menciptakan sebuah wacana di dalam dan dari tradisi dia sendiri yang mau mengakomodir orang yang beda agama, suku, dan sebagainya. Dan sekali lagi, jadi itu satu formula yang agak umum, itu agak seolah-olah tidak punya makna, tapi contohnya yang sekali lagi yang penting. Dan di mana-mana di Indonesia, baik di kalangan Kristen maupun di kalangan Muslim, ada banyak contoh orang yang dalam kepribadian mereka sendiri, kultur, dalam kepribadian mereka memperlihatkan kepada masa mereka sendiri sebuah tata cara untuk hidup bersama-sama. Saya, apabila saya Gustur adalah teman akrab saya, dan dia selalu menegaskan, saya orang Muslim, tapi saya tidak seperti DDII. Saya orang Muslim, tapi banyak teman ya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Dari Gustur, jadi harus ada figur ini salah satu contoh bahwa prosesnya untuk menciptakan sebuah harmoni sosial tidak berangkat dari proses kultural umum, tapi harus ada semacam proses inkarnasi, apa istilahnya, inkarnasi, tapi di mana nilai-nilai itu yang baik itu dijalankan secara praktis di dalam kehidupan seseorang, supaya orang bisa melihat orang itu dan melihat, oh, waduh, kok seperti itu saya menjalankan agama saya atau tradisi saya. Dan dalam hal ini sekali lagi, kalau saya membandingkan Indonesia tidak hanya dengan negara-negara Muslim, tapi kalau saya membandingkan Indonesia dengan negara-negara Barat, maaf, Indonesia kaya dengan figur, dengan leadership seperti itu. Yang terakhir, saya selesai di sini. Di Amerika ada seorang figur seperti itu. Dulu namanya waktu saya kecil, Martin Luther King, yang ditembak. Tapi Martin Luther King orang Kristen, betul-betul orang Kristen. Martin Luther King sebetulnya kalau kita dia merupakan ya dalam kehidupan dia sendiri toleransi dan inklusivitas itu, tapi boleh dikatakan tantangan yang dia hadapi dan negara Amerika Serikat, negara yang mau dianggap liberal dan sebagainya, dia menghadapi halangan yang sampai sekarang terus terang saja, sampai sekarang belum diatasi. Boleh banyak orang di Barat, saya tidak spesifik ini, tapi banyak pengamat Amerika menganggap bahwa sebetulnya Amerika sekarang dibandingkan dengan era Martin Luther King itu seolah-olah mundur. Saya tidak tahu itu penilaian yang agak
agak sulit. Tapi banyak orang yang agak sedikit kaget dan kecewa dengan administrasi baru itu. Saya lupa namanya. Presiden Amerika. That was a joke. Okay. Tapi Indonesia dibanding kaya harus ada pimpinan seperti itu. Dan ada Martin Luther King di barat, tapi terus terang saja Indonesia, keistimewaan Indonesia menciptakan terus-menerus figur seperti itu. Ya. Luar biasa. Ya, mungkin saya menawarkan saja, kalau boleh Prof. Hefner, saya tawarkan kepada audiens Bapak Ibu sekalian, mungkin mau bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kira memang sudah time-nya untuk saya membuka forum diskusi lebih luas saja. Jadi daripada saya monoton dengan Prof. Hefner, kayaknya kurang menarik gitu. Saya membuka kepada audiens, silakan. Oke, Mbak Dekan. Ya, terima kasih Mas Stefanus. Terima kasih juga Pak Hefner. Saya mencoba menyimpulkan, tetapi masih mungkin perlu dibantu Pak ya. Setelah bicara panjang lebar ya tentang situasi, artinya keberagaman yang berbeda di wilayah Timur Tengah, terutama di Mesir dan Suriah, dengan situasi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, bahkan yang juga mungkin berbeda dengan di Myanmar tadi disampaikan. Nah, kira-kira Pak Hefner bisa membantu untuk merumuskan kira-kira poin apa saja yang harus ada di dalam atau model kepemimpinan yang multikultural. Apa saja, walaupun, dan itu mungkin yang pertanyaan saya, apakah itu juga bisa diterapkan di semua masyarakat ya, artinya bangsa negara yang berbeda, ataukah itu hanya karena Bapak kan mengamati banyak tentang Indonesia, dan walaupun kami mungkin melihatnya tidak sepositif Bapak, tapi kalau Bapak sebagai seorang Indonesia melihatnya kan jauh lebih positif ya. Artinya di luar tantangan yang dimiliki kaum minoritas di sini, Bapak justru melihat banyak nilai positif yang ada, yang seringkali mungkin kami tidak melihatnya ya. Nah itu bagus juga ya, bagus membantu kami juga melihat. Sebenarnya kami itu jauh lebih beruntung loh, misalnya dengan kondisi di Prancis misalnya, 10% imigran atau yang kemudian masuk ke Prancis, kemudian tapi tetap tidak mendapatkan posisi di kekuasaan misalnya. Nah kira-kira apa saja Pak yang harus ada di dalam sebuah model kepemimpinan multikultural tadi? Misalkan poin-poin, tetapi apakah itu bisa juga diterapkan atau itu hanya khusus di negara Indonesia? Karena Bapak juga bicara tentang Kolombia, Ekuador, juga yang multikultural, tetapi juga mereka mengelola keberagamannya mungkin berbeda dengan Indonesia mengelola keberagaman. Sangat berbeda. Ada dua hal. Saya berangkat dari observasi yang lebih abstrak dan teoritis. Yang satu, harus ada sinergi antara pimpinan dan organisasi massa. Itu yang penting. Dan mungkin itu suatu kenyataan atau observasi yang sedemikian obvious, kita sudah tahu itu. Tapi di sebagian besar dari negara-negara yang lain, saya tunjukkan itu tadi, tidak ada sinergi. Kembali ke Burma, sebetulnya 10 tahun yang lalu saya ingat, karena saya banyak teman Burma dan saya juga mengajar tentang politik dan kultur dan agama di Burma, Myanmar. Bob, can you speak in English because we have a Myanmar student Oh, here. okay. So this is my I was good. Yes, hello. We spoke yesterday. So I will speak in English just for the Burma example. And I, as a Southeast Asianist, my whole life I've interacted with people from Burma, Myanmar, and in fact, one of my most influential teachers when I was a graduate student at the University of Michigan was a Burmese woman, Buddhist intellectual,
who taught me, a lot about Burma and about Buddhism. But I think if I can make a rather difficult point, one difference between Burma and Indonesia is not their kemajemukan, not their pluralism. Both countries are very plural. In Burma, of course, it's a majority Buddhist country, like Thailand, and the proportions roughly similar. I think it's the 87% or 86% Buddhist. So it's very like, in terms of the scale of the majority of religion and on the minorities, it's very much like Indonesia. But again, I don't say this with any happiness at all, a sad lesson from Burma is that Burma has had greater difficulty at creating and then socializing that synergy between an elite that is committed to an inclusive, religiously and ethnically inclusive vision of the nation and of one's religion and other ethical traditions, and then, mass organizations. Now, it's not because there's a in fact, one of the other striking things that makes the, if you will, the challenge and the difficulty and the sadness of Burma so striking is that Burma has a wonderful history of having a number of very gifted political and religious leaders, not least Aung San Suu Kyi, but the political system itself, and this, I think, it's not cultural. It really is the political system itself has not been able to undergo the kind of opening that Indonesia did. Very few countries in the world have made a transition from a military-dominated government to an effective democracy. Of course, people see, insufficiencies, but Indonesia is a remarkably successful democracy. Democracy is not a panacea, it doesn't take care of everything. But as a system for managing social difference, Indonesia has developed a democracy that's real, and for a variety of reasons that have primarily to do, not with this, an absence of gifted intellectuals, gifted religious leaders, but that has to do with a tension between the dominant leadership there and the mass of people. Burma has had much less success. In fact, it's almost tragic because Burma is a great country. It has great Buddhist as well as Christian and even some Muslim leaders, but it's not succeeded at achieving the kind of Pancasila and then more, Pancasila plus, that Indonesia has established, whereby you don't just talk about Pancasila, but you achieve and socialize values of inclusivity. So Burma is a fascinating and tragic example precisely because it has such gifted leaders. And within the Buddhist community, you have a legacy of Buddhist reformers that, if I may make this comparison, I love Thailand, but if you compare the religious leadership in Burma with that in Thailand, it's the Burmese who have been very active, Burmese Buddhist intellectuals that have been very, very active, but unfortunately they've been constrained because there's a political situation and you would say, and there is a very anti-plural wing within the Buddhist community. It's as if to put it in too simple of terms, Burma does not have a Buddhist equivalent of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah that accepts an inclusive vision of nation, democracy as a proper form of government, and all the rest. So it's very sad because it is a great country, and the Buddhist tradition there is very lively, but the political circumstances, and again, there's a larger analysis. Part of the problem is, of course, Burma had greater difficulty achieving national unity, just in an administrative sense. If Indonesia had stayed the Indonesia of the 1950s with regional rebellions in Aceh, elsewhere in Sumatra, even in some parts of Java with Darul Islam,
if Indonesia had stayed in that state, yes, well then we wouldn't be talking about Indonesia's success in achieving an inclusive. And Indonesia at that time looked very similar to Burma. And I always say, I said this in the book that I wrote a few years ago, that I remember I used to go to Washington D.C. I did some work for the, for the government, but also for international agencies. And I would go to conferences on Islam and politics. I would go to conferences on Asia Tenggara, Southeast Asia. And I can remember in the 1990s, when I began doing this, when I began going regularly to, I suddenly became not an advisor, but somebody who was invited to get into the policy debates in Washington. I can remember people saying, it was 1995, 96, 97. I would say, no, Indonesia has a great democracy. And I said part of the formula for achieving that democracy movement, it wasn't yet a return to full democracy. But I said Indonesia has these remarkable religious organizations, starting with the Muslim community, but also the Christian minority. And I, of course, having worked in the Hindu community, I knew that, in Bali and among the Hindu minority in Java, there was a vibrance and a commitment to the idea of Indonesia. So there was, and I would say things like this in 1995, 96 in Washington, and people would say, I'm going to be very American here, this is an American joke. What have you been smoking? Okay. Not cigarettes. And I don't smoke either cigarettes or other things. But I was just trying to convey to people that I thought Indonesia was on the cusp of a great change. And I remember I was at a conference on May 19th, 1990, Suharto Lengser, 1998. So I was in Washington, D.C. at a conference on Muslim world affairs. And I gave an afternoon, I gave the Indonesia talk. And, there was all this conflict in the Middle East and stuff. And I stood up and I said, I've just returned from Indonesia. I've been working in Indonesia in the Muslim community and others for the past 10 years. And I said, I think Indonesia, this is May 19th. I said, I think Indonesia is on the cusp of returning to full-blown democracy. I said, I just got back 2 weeks ago. It is so alive. Yes, it might be shut down, as the comparable process in Burma has. It might be shut down, but I'm cautiously optimistic. I think Indonesia is going to return to democracy. The next day, I got up and the Washington Post, on page 2, it wasn't on page 1, it said, Suharto has fallen. And there's this return, there's going to be a return, and people, I was still at the second day of the conference, and this was, of course, just a good luck on my part. But I remember a leading official from the State Department coming up to me afterwards and said, Hefner, how did you know this? And I didn't want to tell him I didn't really know it. It was just, an odd coincidence. But Indonesia pulled off achieved that kind of synergy of elite and mass. It wasn't just an elite talking among themselves about democracy, about inclusivity, but it berakar, it really had roots in society, and that is what makes, there's always shortcomings, but that is what makes Indonesia different from most other countries in the world, not just in Asia Tenggara. Yeah. Sebelumnya apa? Terjemahkan dulu atau sudah ya? Nggak usah ya? It's clear. Ya, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya Daniel dari Mahasiswa Sosiologi Agama. Bagi saya dalam tindakan bertoleransi itu selalu ada peran relasi kuasa. Pertanyaannya bukan siapa yang harus
toleransi karena kalau dalam teori pasti semua orang harus bertoleransi, tapi dalam berbagai macam peristiwa siapa yang mau tidak mau bertoleransi. Misalnya dalam contoh-contoh kasus yang sering terjadi seperti yang tadi disampaikan, sepertinya Profesor memandang Indonesia dengan sangat indah ya. Tapi misalnya dalam beberapa kasus yang begitu terkenal, misalnya ketika ada permintaan untuk bertoleransi ketika di hari Nyepi tetap ada suara azan. Nah, lalu pertanyaannya siapa yang harus bertoleransi? Apakah yang mau berazan atau yang mau nyepi? Atau misalnya saya tinggal di kampung di Gunung Kidul, hampir selalu ada kerja bakti di hari Minggu. Di hari Minggu pagi ketika orang-orang pergi ke gereja, karena kalau di desa beberapa gereja itu hanya ada ibadah pagi, tidak punya banyak pilihan seperti yang ada di gereja-gereja besar. Lalu siapa yang harus bertoleransi? Apakah masyarakat kampung kemudian menolerir orang Kristen untuk pergi ke gereja, atau sebaliknya, siapa yang harus toleransi? Nah, ketika di dalam toleransi juga ada relasi kuasa, maka ideologi seperti apa yang harusnya dimiliki oleh pemimpin multikultural untuk mendampingi atau memimpin masyarakat agar mengupayakan toleransi yang sifatnya setara, supaya yang bertoleransi itu bukan hanya mengalah saja, tapi benar-benar mengupayakan toleransi. Terima kasih. Ada banyak di dalam observasi itu yang mungkin saya berangkat dari gagasan toleransi saja. Memang toleransi itu sebagai nilai dan praktik itu tidak cukup atau tidak boleh ditafsirkan sebagai sebuah kesiapan untuk menerima orang yang lain. Harus lebih aktif, harus lebih praktis. Jadi dan ini sebabnya harus ada pimpinan baik pada tingkat atas maupun pada tingkat lokal, pimpinan yang tahu tentang situasinya, supaya sebagai contoh apabila ada kerja bakti hari Minggu, pimpinan lokal semestinya harus diingatkan. Ini sulit saya tahu, saya dulu orang desa kan, di zaman apalagi zaman dulu waktu biar ada seorang raja yang namanya petinggi, sulit, tapi dia harus diingatkan dan oleh orang lokal, tapi terutama oleh sistem politik umum, bahwa kita harus betul-betul toleran terhadap perbedaan yang ada di masyarakat kita sendiri. Ini sulit, tapi harus ada proses itu. Nah, yang kedua di dalam pertanyaan maaf, ada Mungkin ada ideologi yang harusnya dimiliki oleh pemimpin itu supaya toleransinya jadi toleransi yang setara. Memang begitu, dan jadi harus ada ideologi, dan ideologi harus bertingkat. Kalau boleh saya pakai image itu, harus bertingkat. Jadi dari satu segi harus ada ideologi semacam payung umum yang sedemikian umum bahwa semua orang dari negara dan atau komunitas apapun bisa paham dan menerima ideologi itu. Tapi juga itu harus turun ke bawah, dan waktu turun ke bawah dan tiap langkah dari keturunan itu harus dilengkapi dengan kegiatan sosial dan praktis yang secara praktis menjalankan toleransi itu dengan baik. Supaya bahasa umum, wacana umum itu tidak hanya ada di tingkat atas, tapi memang sekali lagi berat dan menjadi salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi ini sulit. Ini saya kembali ke Amerika Serikat pun, di mana-mana di Amerika kita seolah-olah kita setuju tentang toleransi terhadap orang dari semua golongan. Tapi secara praktis, dan saya kira Anda pada tahu, tapi saya diingatkan belakang ini cara yang lebih besar daripada saya bayangkan, bahwa ya cukup banyak orang rasis, maafkan saya tidak suka dengan istilah itu dan melemparkan itu, tapi di realitas begitu. Ada legacy rasialis di Amerika Serikat yang masih kuat,
Dan lagi sekarang Islamofobia di Amerika sebetulnya dalam hal ini Islamofobia itu bukan masalah sebesar racism. Racism ini salah satu keanehan karena di Amerika toleransi terhadap perbedaan agama itu walaupun kalau ada orang baru yang datang, misalnya jumlah orang Muslim di Amerika semakin meningkat, jadi toleransi itu harus dipikirkan kembali. Tapi toleransi terhadap kemajuan agama itu sebetulnya lebih gampang di Amerika daripada toleransi rasial. Dan dalam hal ini, maafkan saja, saya sampai sekarang selalu kaget. Saya sebagai orang Amerika, saya antropolog juga, jadi semestinya ini tidak mengagetkan saya. Karena rasialisme itu ada di banyak negara. Tapi Bapak itu seolah ini rasisme itu tidak pernah berhenti, bahkan sekarang lebih menolak. Jadi gimana ini? Kultur saya sendiri. Tapi ini yang namanya ini tantangan manusia, tidak hanya salah satu ciri dari kultur dan politik Amerika Serikat, karena ada fenomena yang serupa di banyak negara-negara yang lain. Antara lain di Eropa Barat. Nah, racism di Barat adalah salah satu tradisi intoleran yang mempunyai akar juga. Dialah Perang Dunia Kedua. Saya mengajar kepada mahasiswa saya di dalam kuliah saya tentang religion and politics. Saya bahkan saya selalu kembali kepada kenyataan bahwa pada abad ke-18 dan ke-19 itu seolah pemikir Barat merasa bahwa kita sudah selesai. Kita sekarang punya formula dan filsafat untuk hidup bersama-sama. Namanya liberalisme atau pencerahan, pokoknya hal-hal seperti itu. Kemudian datang tahun 1870 ada perang Jerman-Prancis. Kemudian perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia kedua adalah perang yang menimbulkan pembunuhan massa yang terbesar di seluruh sejarah manusia. Dan ini orang Jerman itu orang cerdas. Ini pada awal abad ke-20-an, Jerman bukan Amerika. Bukan Inggris. Jerman yang dianggap negara yang mempunyai kultur yang sedemikian subur, brilian. Kemudian datang Hitler. Jadi, ini proses lama dan proses tarik menarik antara kultur dan proses politik. Dan yakin kita kasih berapa penanya lagi? Mungkin ya tadi. Ini perempuan. Ya, ada dua. Dia kita Atau sekalian tanya cepat gitu lalu dijawab Pak Bob sekalian. satu persatu saja ya, langsung ditanya Jadi cepat gitu, gitu, sehingga nanti semua sekaligus langsung dijawab langsung gitu ya. Ya, jadi langsung saja tadi siapa yang bertangan duluan tadi. Oke. Ya. Kelihatan dia betul. Baik. Saya tahu. Kok tadi kayaknya ini duluan dulu ya? Betul ya? Maaf ya. Oke. Ya, silakan kita kasih kesempatan dulu ya. Terakhir ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Prof. Sependapat dengan Bapak dan Kakak yang tadi bahwa sesungguhnya sangat banyak hal positif yang Bapak lihat mengenai Indonesia. Tetapi secara realita itu masih banyak masalah-masalah. Saya akan berfokus pada gender dan juga masalah isu tentang perkembangan Indonesia pada saat ini. Indonesia itu masih tergolong kepada negara yang berkembang, begitu Pak. Jadi saya penasaran, tolong dibantu Bapak, gimana Bapak yang sebagai peneliti atau pengamat antropologi terkhusus dalam Indonesia ini, formula apa yang sesungguhnya yang harusnya dimiliki oleh pemimpin Indonesia supaya Indonesia itu bisa maju, memang betul-betul secara pure itu bisa betul-betul maju, berlandaskan atas setiap multikultural yang dimiliki oleh Indonesia. Karena jujur saja, sesungguhnya multikultural yang ada di Indonesia itu sebagai peluang tetapi juga sebagai tantangan bagi Indonesia. Ini bagaimana sesungguhnya Bapak bisa melihat ini, formula yang bagaimana sesungguhnya bisa, dan juga tentang isu gender. Karena jujur saja Bapak, saya ini orang Batak, asli orang Batak yang tinggal di Sumatera Utara, Medan kalau Bapak tahu. Nah,
ini ada sebuah karena tadi kita lihat bahwa Indonesia itu memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada perempuan supaya dia itu menjadi pemimpin, supaya dia punya pekerjaan di luar dari rumah. Tetapi itu sering sekali di adat istiadat perempuan itu masih tetap dijadikan sebagai orang kedua. Dijadikan sebagai, bagaimana ini sesungguhnya sebagai perempuan yang bisa menjadi leader multikultural itu apa yang harus dimiliki? Bagaimana harusnya sebagai bapak yang pengamat antropologi Indonesia? Mungkin gitu Pak. Mungkin kita keep pertanyaan itu, kita lanjut ke penanya berikutnya dulu, Prof. Dan nanti dijawab sekalian. Baik, terima kasih. Saya Rosel dari MSA. Saya mau bertanya seperti ini. Mungkin dari tadi Prof. Ednar melihat hal-hal yang positif, tetapi saya lebih suka melihat hal-hal yang negatif. Saya lebih suka melihat hal-hal yang terbalik seperti ini. Tadi idealnya Prof sampaikan bahwasanya kepemimpinan multikultural itu idealnya harus memiliki sikap yang toleransi dan inklusif. Bagi saya, toleransi itu tidak bersifat netral. Seringkali itu dipakai untuk mereduksi identitas budaya maupun identitas bangsa. Apakah toleransi itu menjadi penting untuk Indonesia saat ini? Karena pasti ada yang dikorbankan ketika kita melakukan sebuah toleransi, karena dia tidak bersifat netral. Dia akan selalu mereduksi. Begitu juga inklusif. Di dalam penelitian saya di tesis saya mengatakan, saya mengajukan bahwa sikap eksklusif lebih penting untuk menciptakan sebuah perdamaian di dalam suatu daerah ataupun lebih luas lagi bangsa. Karena kita selalu memandang eksklusif itu adalah sesuatu kegagalan, sesuatu hal yang menciptakan perpecahan. Bahkan menurut saya bahwa inklusif itu ada di tataran permukaan selalu terlihat baik, tetapi di belakang, di panggung belakang dia itu selalu dipakai sebagai untuk kepentingan relasi kuasa. Mungkin di tataran permukaan dia terlihat baik, tetapi bagi saya eksklusif lebih lebih penting di dalam satu hal untuk dikembangkan sebagai sebuah sikap untuk menciptakan sebuah perdamaian. Contoh dalam penelitian saya yang ada di Gablak Laut Salatiga, saya di dalam argumen tesis saya mengatakan bahwa eksklusif bukanlah sesuatu hal keterbelakangan, tapi dengan eksklusif kita selalu menciptakan sebuah strategi untuk menghindari permasalahan yang terjadi dalam suatu komunitas. Apakah toleransi dan inklusif itu menjadi hal yang relevan untuk kita sekarang? Kalau mengingat bahwa toleransi dan inklusif itu mereduksi identitas sebuah bangsa ataupun identitas sebuah budaya. Terima kasih. Ya. Mungkin saya langsung jawab, kemudian boleh yang dua Boleh. karena Kedua dulu ya. ini sudah cukup Baik, supaya cukup banyak. dan cepat saja. Ya. Jadi saya sebetulnya terus terang saja ada kita. Saya tidak begitu senang dengan istilah toleransi. Dan dalam buku saya yang terakhir ini tentang Islam dan Citizenship di Indonesia, saya menegaskan atas perbandingan dengan negara-negara yang lain dan beberapa pengamat politik umum bahwa konsep yang lebih penting bukan harmoni atau toleransi, tapi pengakuan, recognition, the policies of recognition. Karena toleransi itu kadang-kadang mempunyai, seperti Anda jelaskan tadi, mempunyai suatu konotasi bahwa saya tidak perlu kerja, tidak perlu melihat, tidak perlu menggali ke dalam orang itu, komunitas itu. Padahal pengakuan mempunyai konotasi yang jauh lebih aktif dan yang menekankan orang supaya mereka tidak hanya toleran, tapi mereka juga mulai berjuang untuk memahami orang, latar belakang orang atau masyarakat itu. Nah, itu sederhana disebut, tapi secara praktis, politik dan praktik pengakuan itu sangat sulit. Dan memang betul, kadang-kadang
ada formula dari pemerintah atau dari ideologi tertentu tentang toleransi yang sebetulnya tidak memberikan sumbangan yang sedemikian signifikan. Jadi berangkat dari ini suatu diskusi umum di ilmu politik tentang kewarganegaraan terutama. Tapi isunya sama pada tingkat internasional atau lintas agama, tidak hanya kewarganegaraan, relevan untuk warganegaraan. Bahwa proses pengakuan itu jauh lebih subur secara teoritis dan jauh lebih penting secara praktis daripada toleransi. Toleransi itu sebetulnya sudah tidak begitu signifikan lagi. Nah, kepada isu gender itu, saya inti dari pertanyaan boleh diulang? Jadi formula apa bagi pemimpin Indonesia dalam hal kasus gender ini, begitu ya? Ya. Jadi formula masalah gender ini yang ada ini, kira-kira apa formula bagi pemimpin Indonesia terkait dengan isu gender ini? Ada beberapa, jadi gender ada di mana-mana, tapi peranannya dan perubahannya beda menurut wilayah. Apa yang saya maksudkan? Kalau di barat, pada umumnya dengan beberapa kecualian seperti Swedia dan Norwegia, walaupun ada wacana gender, kesetaraan gender yang cukup menonjol, dan memang dampaknya terasa. Walaupun ada wacana itu, secara praktis jumlah perempuan di pimpinan nasional dan lokal di Amerika Serikat misalnya, dan Perancis misalnya, tidak begitu besar dan tidak pernah banyak berubah selama 20 tahun terakhir ini. Sedikit berubah tapi tidak banyak. Walaupun kalau kita melihat statistik tentang pendidikan dan pekerjaan di luar rumah dan sebagainya, orang perempuan di sebagian besar dari negara barat betul-betul mengalami sebuah revolusi besar, tapi dampaknya belum kelihatan di wilayah politik formal. Dan bahkan juga boleh dikatakan pada tingkat yang lebih sederhana, organisasi ormas dan sebagainya. Di barat juga pimpinan orang perempuan tidak seperti yang diharapkan atau dibayangkan orang yang mendukung seperti saya, kesetaraan gender. Jadi ini sulit karena alasan pengaruhnya kok mengapa ada seperti itu, situasi seperti itu. Alasannya tidak hanya kalau kita pakai wacana gender bias atau patriarki saja, itu sebetulnya konsep yang terlalu abstrak. Karena di wilayah yang lain ada perubahan yang sedemikian besar dan tidak ada perlawanan dari orang patriarkis dan sebagainya. Bahkan ini menarik juga di Amerika, walaupun misalnya cara pendidikan perempuan di Amerika pada umumnya semakin meningkat dan lebih unggul, lebih tinggi daripada orang laki-laki, sebetulnya di beberapa bidang peranan perempuan mundur. Nah, dan ini kompleks juga. Tapi misalnya ada sebuah gerakan baru di antara orang perempuan yang terdiri agar supaya apabila mereka punya anak kecil, mereka tidak kerja. Waktu generasi saya dulu, istri saya dulu itu seolah enggak, harus kerja, itu salah satu bagian dari kesetaraan gender. Sekarang itu seolah, dan ini fenomena di beberapa negara barat juga ada ini bukan kemunduran tapi observasi umum bahwa dari perempuan sendiri ada cukup banyak yang bilang karir itu apa? Yang penting saya di rumah sama anak saya. Kemudian orang bilang, termasuk saya dan istri saya, lu kok mengapa orang laki-laki tidak berperan, tidak memegang peranan itu? Tapi memang situasi kompleks, tapi di barat pokoknya dan Amerika Serikat terutama ada arus balik. Akan tetapi arus balik itu dari domestic sphere itu tidak
menurunkan partisipasi perempuan di misalnya perguruan. Jadi ada suatu arus yang cukup kompleks, dan di Indonesia sini saya kira ada proses yang sangat kompleks juga. Walaupun di mana-mana di sistem politik formal itu, dengan beberapa kecualian Swedia, Norwegia, tapi selain mereka hampir tidak ada negara di mana peranan perempuan di struktur politik formal seimbang dengan presentasi. Walaupun sekali lagi ada perubahan pendidikan, pekerjaan yang sedemikian besar. Jadi gender adalah sebuah tantangan yang kompleks, tapi tidak hanya dari segi, sekali lagi, dari segi opresi atau patriarki laki-laki, tapi juga karena ada suara di kalangan perempuan yang juga agak kompleks dan menolak apa yang dulu dianggap formula baru untuk perempuan. Jadi feminis, kalau istilah di barat, saya kira di sini juga ada. Itu walaupun masih ada banyak orang feminis, laki-laki dan perempuan, pada umumnya ada, kita sering dengar bahwa di Amerika Serikat dan negara barat yang lain itu era post-feminis. Itu tidak berarti membuang kemajuan yang telah tercapai, tapi ada beberapa perubahan, adjustment baru. Baik. Apakah mungkin masih ada satu pertanyaan lagi atau sudah cukup Ya. waktu kita? Bapak Pendeta. Oh, iya, banyak Setelah beliau sudah harus berangkat. Oh, ya, nah ini Oh, berarti mungkin ini waktunya sudah cukup ya. Bapak Ibu mungkin nanti setelah ini bisa berkomunikasi dengan mungkin tinggal 6 hari lagi Prof. Hefner, jadi Prof. Hefner, 6 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan kita belajar banyak dari Prof. Hefner terkait dengan Indonesia. Saya minta saran bagi pemimpin Indonesia, apakah ada Prof. Hefner sebagai Indonesianized bisa menyampaikan saran bagi pemimpin? Saran pemimpin adalah hiduplah Indonesia. Karena tapi dalam arti yang konkret, keistimewaan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain adalah bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia setuju dengan aspirasi kebangsaan Indonesia. Sedangkan di negara-negara yang lain, di antaranya negara-negara yang barat, itu seolah-olah persetujuan yang dulu ada menurun secara drastis. Jadi harapan saya, sambutan saya adalah hiduplah jiwa nasionalis Indonesia, karena Indonesia adalah negara istimewa. Iya, kita beri aplaus untuk kalian profesional di tengah kami, dan sekali lagi kita banyak belajar dari apa yang tadi Prof. Hefner sampaikan. Ya, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Saya selanjutnya menyerahkan kepada MC. Terima kasih.